Ini simpan di bagasi motornya, di jok motornya. Ini sangat penting sekali ya. Nah, simpan aja. Nah, nanti saya akan kasih tahu ya. Nah, selamat datang kembali. Nah, sekarang saya akan share tutorial ya. Jadi ini menghadapi masalah customer salah titik ya. Jadi posisinya ini saya mengantarkan di seberang lah pengambilan lah. Ada lokasi mapnya di peta ya, cuman titiknya itu melenceng jauh. Nah, keuntungan di sini saya justru alhamdulillah, bukan astagfirullah ya, karena saya dapat kelebihan ongkos kirim jatuhnya. Nah, di sini saya akan berikan solusi ke sobat ya. Ini sangat penting sekali bagi driver pemula karena kita menghadapi di jalanan ya. Karena kalau customer salah titik, kita nggak bisa menyelesaikan barang tersebut. Nah, catat ya seperti itu ya. Kalau customer salah titik, kita nggak bisa menyelesaikan di lokasi. Nggak sama seperti dulu ya. Walaupun kita sudah foto dan segala macam. Lalu bang, bagaimana kalau kita lapor ke customer service? Nah, kalau kita lapor ke customer service itu memakan waktu lama ya. Karena kita harus lakukan validasi, bisa habis waktu sampai 1 jam ya. Nah, saya akan kasih tahu caranya. Dan sobat perlu ini nih, plastik doang modalnya. Modalnya plastik doang. Plastik ini simpan di bagasi motornya, di jok motornya. Ini sangat penting sekali ya. Nah, simpan aja. Nah, nanti saya akan kasih tahu ya. Saya akan berhenti lebih dahulu. Saya dapat orderan hari ini seperti itu ya. Yang menerima ibu-ibu lagi ya, karena anak yang pesen, jadi anak itu di luar daerah lah, jadi kurang tahu ya. Nah, kita akan berhenti di sini ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya mengatasi masalah itu ya. Nah, seperti ini. Nah, kita akan berhenti di sini. Nah, saya waktu itu dapat orderan ya. Nih, untuk orderan hari ini saya nariknya siang tuh, jam 12. Jadi saya dapat orderan pengantarannya itu salah titik ya. Nah, di sini saya sudah kirim semuanya ya. Nah, seperti ini. Saya sudah menyadari kalau bahwasanya si customer itu salah titik dan nomor yang dihubung itu langsung ke nomor WhatsApp-nya gitu. Nah, apa hubungannya dengan kertas ini bang? Kertas ini bang. Nah, itu saya ini dari bekas customer ini. Nah, ini dari bekas customer ya, bisa dilihat ya. Nah, saya sensor dulu ya, bekas customer. Saya suruh customernya untuk lepas ini. Tanpa ini kita nggak bisa nyelesain ya. Nah, ingat, tanpa ini kita nggak bisa menyelesaikan. Jadi sobat bisa lihat di kameranya. Jadi di sini bagaimana caranya bang? Nah, kita terlebih dahulu konfirmasi di WA customer ya, bahwa titiknya benar apa tidak ya. Nah, di sini saya akan kasih lihat WhatsApp-nya ya. Ini. Jadi di sini saya konfirmasi bahwasanya alamatnya itu memang salah ya. Dan dia bilang sesuai. Ya, emang alamatnya itu sesuai, tapi titiknya tidak sesuai. Di sini posisinya yang menerima ibu-ibu ya. Jadi saya pastikan titiknya sesuai kak ya. Nah, bukan ini ya. Nah, alamatnya harusnya yang ada di sini. Tapi karena ibu-ibunya mungkin nggak tahu ya kan. Jadi saya carilah di alamat yang di sini, bukan alamat yang ada di sini ya. Ini kan lewat nih. Ini jauh lewatnya loh, jauh sekitar berapa kilometer ya. Itu saya ngantarnya 12 ya, itu ada 4 kilo lah jauhnya. Nah, ini saya sampai di titik lokasi. Jadi saya jelaskan ke customer ya, kak, bahwa salah titik loh gitu bu ya kan. Ternyata ibu-ibu pagarnya nggak dibuka kan. Jadi saya minta bantuan sama ibu-ibunya, ini loh bu, saya nggak bisa selesaikan pesanan soalnya salah titik. Alamatnya betul, tapi di sistem kayak gini lah bu ya kan, ini salah aplikasinya. Jadi kita mendekati customer itu secara persuasif, kita sesuaikan dengan lawan bicara kita. Kalau orang tua ya kita kayak gitu ya, kalau Gen Z milenial harus kita sesuaikan lagi ya. Jadi kayak itu, mohon maaf bu, bisa dibantu ya. Tadi terusnya emang orang kaya sih ya kan,
pagar aja otomatis gitu. Jadi caranya itu seperti ini. Nah, disclaimer di sini saya edukasi untuk driver pemula ya. Jadi driver pemula wajib tahu dengan cara ini ya. Nah, apa yang kita lakukan? Yang pertama kita itu foto dulu alamat customernya. Ya, foto dulu alamat customernya. Ingat ini, pertama alamat customernya, yang kedua itu penerimanya. Di alamat customernya ada 2 foto. Alamat, nomor alamat rumah, jalan. Nah, ini saya 3 nih. Nah, ini sobat bisa ditiru ya. Foto seperti ini bisa ditiru. Lalu penerimanya. Nah, ini penerimanya ibu-ibu ya. Jadi saya sensor ya. Nah, ini kebutuhan edukasi konten ya. Jadi saya sensor ini ibu-ibunya penerimanya. Nah, di foto aja. Tuh kirimnya di chat pesan ini. Nanti kalau ada masalah dicek sama agen Shopee ya. Lalu chat di WhatsApp ya. Chat di WhatsApp itu perlu. Tadi ibu-ibunya bingung. Nah, saya minta bantuan. Saya mohon maaf. Saya pegang HP-nya gitu ya kan. Saya bikin chatnya sendiri seperti itu ya. Nah, ini foto ini dan kirim di chatnya. Nah, kan masih nggak bisa diselesaikan bang. Ya, memang masih nggak bisa diselesaikan. Seharusnya stepnya saya tuh harus chat agen Shopee di Shopee ya. Jadi bisa diselesaikan oleh pihak Shopee. Cuman ini berhubungan pengantarannya bisa diselesaikan jaraknya dekat gitu. Setengah lebih lah. Dia kan 12 kilo. Saya ngantarnya udah 8 kilo ya kan. Berarti sedikit lagi ya kan. Tapi kalau berhubung dengan bisa jaraknya itu 12 kilo dan jarak sesungguhnya itu 3 kilo, baru saya hubungi agen customer service. Karena saya nggak mau ribet, saya langsung selesaikan aja. Nah, bagaimana cara selesaikannya bang? Nah, di sini sobat bisa lihat. Saya izin dulu ke ibunya, saya minta lepaskan barcode-nya itu ya kan, barcode-nya itu di plastiknya itu, dan saya bawa. Nah, seperti ini dia ya. Nah, seperti ini barangnya. Nah, seperti ini. Ini saya fotonya di jalan aja loh, tuh seperti itu. Yang penting ini kelihatan jelas ya, 2 kali foto kelihatan jelas, dan kirim ke sini. Nah, gitu cara penyelesaiannya. Jadi saya dapat ongkir sekitar berapa itu ya, 20 lebih lah ya, untung lah jatuhnya ya. Nah, seperti itu sobat, tinggal foto aja yang ini. Nah bang, ini nggak dibuang lagi bang, ini disimpan ya, disimpan di joknya. Nanti suatu saat kalau ketemu seller yang nggak ada barcode-nya, ini bisa dipakai. Kalau seller yang nggak ada barcode-nya, tinggal dipakai, nggak usah di scan. Itu masukkan kode input resinya aja di sini, terus baru difoto barangnya ya, barangnya, atau dimasukin barangnya sini kalau muat. Nah, nggak usah, fotonya seperti itu aja, dibaringin aja. Ini ngakalin sistem ya, tapi kan karena kita si sellernya nggak ada barangnya, barcode-nya, kita lakukan seperti itu. Bang, kalau nyampe di titik customer gimana bang? Kalau sampai titik customer seperti itu juga, foto ini juga, sertakan ini, lalu bersama customernya ya, seperti itu ya. Nah, ini penting loh, ini edukasi penting sehingga sobat bisa ngakalin sistem ya. Kalau nggak pakai barcode ini bisa bang, bisa ambil struk yang ada di mie gacon tuh, disimpan kan, biasanya kan dibuang tuh, struk resto tuh disimpannya satu, nggak apa-apa. Ini juga disimpan, karena saya berhubung ini kebetulan saya dapatnya seperti ini. Nah, saya akan kasih tahu ke sobat yang lain ya, jadi nggak ada lagi trouble di jalan atau berantem sama customernya gitu ya kan, kita akali aja. Nah, itu solusi dari saya. Kalau seandainya sobat titik customer nggak sesuai, ini posisi titik customer nggak sesuai itu dia kelebihan jarak ya. Nah, kalau kekurangan jarak nanti saya akan kasih tutorialnya. Yang penting sobat perlu ingat nih, atau perlu simpan video ini ya, suatu waktu perlu nanti, atau subscribe channelnya aja. Nah seperti ya, subscribe channel aja, nanti perlu tutorialnya. Nah, seperti itu. Jadi sobat bisa berkomentar di bawah apabila terjadi permasalahan yang sama seperti ini, berkomentar di bawah ya. Ini hari ini saya ngebit
dan saya dapat kendala seperti ini. Soalnya dari awal saya sudah tahu kendalanya, karena kita telepon dahulu penerimanya, apakah ada orang di rumah apa tidak. Itu sangat penting. Kali ini nggak ada di rumah tadi, ini susah nih ya. Kalau nggak ada di rumah susah ini penjelasannya. Kenapa susah bang? Ya nanti kalau kita mau menyelesaikannya gimana, kita kan nggak bisa bawa ini dong ya kan. Nah nggak bisa bawa ini. Kalau bisanya orang yang nggak ada di rumah, kita perlu foto sama customernya, karena akan terjadi kendala di jalan ya. Saya apa-apa bilang telepon terlebih dahulu, konfirmasi terlebih dahulu, kalau paket terlebih dahulu. Nah seperti itu. Nah ini posisinya saya someday instan ya, jadi mungkin di daerah saya masih belum ada yang namanya gabungan ya, kayak yang kawan-kawan di Jabodetabek gitu ya kan. Mohon maaf ya, ini tutorialnya untuk di daerah yang masih instan seperti ini ya, masih belum ada orderan gabungan SPX ya, mohon maaf ya. Buat sobat-sobat mungkin ilmunya berguna ya. Itu aja. Jika video ini bermanfaat, sobat bisa klik subscribe dan like channelnya ya. Berkomentar di bawah apabila ada permasalahannya ya, bisa komentar di bawah. Bang saya ini bang, nah ini mah tanyakan semuanya, akan saya jawab semuanya ya. Nah seperti itu ya. Jalan Dayani kurang tahu ya. Ini bukan di sini bang ya. Ya seperti itu ya. Nah terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga ada yang gacor ya. Di sini saya akan berikan tutorial untuk sobat yang baru ngebit ya, atau trik and tips seperti ini ya. Nah itu saya yang dapat saya kasih tahu. Apabila salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.